Perkenalkan, nama saya Dika Kuswardani, umur 19, posisi center back bisa, sama back kanan bisa. Awal bisa ikut sepak bola ya? Mungkin dulu pas masih SD kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Itu bapak nawarin buat ikut sekolah sepak bola SSB. Terus gara-gara itu saya tertarik. Mungkin kenapa saya tertarik, dari kakak saya juga dulunya pemain bola, dulu juga pernah main di Persis Solo, makanya saya tertarik ke dunia sepak bola. Terus saya di SSB mungkin berapa tahun ya? 2 tahun saya ikut SSB, terus saya berhenti gara-gara masalah ekonomi. Mungkin zaman dulu bapak ya gitulah. Terus saya berhenti main sepak bola hampir berapa, 4 tahun sampai kelas 1 SMP. Terus waktu kelas 1 SMP ada pelatih dari Polokarto, tepatnya Kemasan, yaitu Ju Joko, mengajak saya buat ikut SSB yang dia dirikan di Kemasan juga, namanya Garuda Jaya. Saat itu saya ikut Garuda Jaya berapa tahun ya, setahun mungkin, setahun ikut Garuda Jaya. Terus ditawari sama Pak Joko buat ikut PFA yang sekarang namanya PFA Sukarjo. Terus saya di PFA kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Tapi saya pas waktu itu bukan di PFA selamanya, maksudnya enggak seterusnya di PFA. Saya kelas 1 SMA itu alhamdulillah dapat apa ya, kayak panggilan buat ikut EPA PSS Sleman 16. Alhamdulillah saya berlatih di sana, ikut tim sana, terus ikut kompetisi EPA yang tahun 2019 itu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu juga ada program Garuda Select Season 2. Alhamdulillah saya kepanggil buat ikut seleksi ke Jakarta. Seleksi 4 hari. Terus habis itu balik ke Sleman lagi, menunggu pengumumannya hampir sebulan lah. Sebulan, terus udah menginjak 1 bulan saya menunggu pengumuman Garuda Select Season 2. Alhamdulillah saya keterima Garuda Select 2 dan alhamdulillah saya bulan Oktober tahun 2019 berangkat ke Inggris dan Italia. Itu mungkin apa tadi pengalaman saya masuk ke dunia sepak bola awal-awal. Saya habis pulang dari Garuda Select itu saya kembali ke PFA hampir 2 bulan atau 3 bulan buat mengembalikan fisik atau teknik main sepak bola. Dan udah berjalan 3 bulan, alhamdulillah saya ada tawaran buat ikut Persik Kediri. Saya ikut seleksi ke Kediri, berangkat sendiri, biaya sendiri, dan alhamdulillah keterima di sana buat ikut Persik Kediri Liga 1 2020-2021 yang waktu itu kena corona. Terus sempat di apa itu nggak tahu, diundur atau di apa namanya, diberhentikan gitu nggak tahu, tapi katanya diberhentikan. Kalau itu sih saya mikir kalau saya melanjutkan nanti kasihan ke orang tua saya yang buat biaya itu kan, nggak saya aja yang dibiayai, tapi masih ada kakak saya yang atas saya itu juga masih melanjutkan sekolah. Terus ya mungkin saya mikir berhenti dulu lah, nggak apa-apa, siapa tahu nanti ke depannya masih ada kesempatan lagi buat ke dunia sepak bola. Dan alhamdulillah itu saya sangat bersyukur pas kelas 1 SMP itu saya ditemukan oleh Pak Joko. Itu saya sangat bersyukur karena apa ya, karena Pak Joko saya bisa melanjutkan sepak bola lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa sampai sekarang. Syukur
keluarga sih, dari keluarga ataupun kerabat atau saudara nggak ada yang menentang buat saya melanjutkan sepak bola. Karena apa ya? Karena dulu itu keluarga saya terkenalnya di desa ataupun di saudara-saudara itu pecinta sepak bola semua, dari kakak saya pertama, kakak saya yang kedua, kakak saya yang ketiga itu sama semua pemain bola. Alhamdulillah, makanya itu kenapa kok nggak ada yang menentang ya, karena keluarga saya itu pecinta sepak bola, makanya nggak ada yang menentang buat saya menjadi pemain sepak bola. Jadi malah memberikan Ya, memberikan support, memberikan motivasi agar saya tetap tetap melanjutkan sepak bola sampai ke karir profesional. Perjuangan terberat mungkin pas di waktu di SSB ya, waktu ikut SSB kelas 4 itu saya tuh waktu kelas 4 itu saya mengikuti kelompok umur tuh dari kelompok umur yang barat saya 2003, saya ikut 2002 juga, saya juga ikut 2001. Nah waktu itu dalam waktu sebulan itu saya bisa mengikuti turnamen bisa 3 kali atau 4 kali. Dan itu nggak pakai biaya sedikit. Nah waktu itu bapak kan saya diberikan bapak sama itu kambing. Ya, sampai buat tabungan buat saya bisa melanjutkan sepak bola lagi lah. Waktu itu dalam 1 bulan itu ada 3 turnamen dan dengan biaya yang tidak sedikit, mau nggak mau ya saya sampai menjual kambing saya buat saya bisa ikut turnamen ke luar kota agar saya bisa mengasah kemampuan saya itu. Mungkin itu perjuangan terberat, sama buat membeli sepatu pun saya harus menabung sendiri buat bisa membeli sepatu ya. Sepatu ala kadarnya nggak seperti teman-teman yang bermerek, tapi saya yakin suatu saat saya pasti bisa mencapai itu. Alhamdulillah sekarang saya bisa membeli sepatu bola bagus, terus bisa membelikan bapak kebutuhan bapak yang dulunya nggak bisa dia dapatkan. Alhamdulillah saya bisa membuatkan warung buat bapak dengan dunia sepak bola ini. Kalau saya tuh sangat yakin, karena apa? Saya yakin dengan kemampuan saya. Saya dikasih talent sama Allah buat main bola. Kenapa saya nggak yakin? Saya udah dikasih kemampuan, kenapa saya nggak asah? Saya dari kecil kan suka lihat di TV main bola tuh kok kayaknya asik, bisa ditonton orang banyak. Terus saya bilang sama bapak, Pak, kalau saya main bola itu pasti dapat uang banyak. Kenapa saya harus diberhentikan? Kalau saya bisa melanjutkan, saya akan bisa membahagiakan bapak. Mungkin keyakinan saya itu karena kakak-kakak saya bisa menjadi pemain sepak bola, kenapa saya enggak gitu. Dan kenapa saya nggak yakin itu banyak kok yang dari keluarga mungkin yang kurang mampu bisa menjadi pemain sepak bola yang profesional. Mungkin saya termotivasi dari itu. Saya tuh bisa mengatasi itu, mungkin saya dapat satu pesan dari pelatih saya Joko itu. Kowe nek durung kalau pakai bahasa Jawa, kowe nek durung apa-apa ki rasa neko-neko. Jadi saya mikir kalau saya udah punya tuh ya saya harus memanfaatkan itu. Saya mikir kamu tuh dulunya seperti apa? Kok kamu pas kamu udah dapat apa-apa kok malah kamu seenaknya. Makanya itu saya mikirnya, oh ya, ketika saya dapat gaji segini, terus saya mikir dulunya tuh saya nggak punya apa-apa, makanya saya nggak mau gaji saya itu buat semena-mena, maksudnya ya kayak ya teman-teman lah buat ini itu. Makanya saya kalau gitu selalu terpikiran gitu, pesan dari Pak Tujeng itu. Makanya kowe nek duwe niki yo iki wae, nggak usah gitu. Pokoknya intinya itu. Saya masih pengen
ikut timnas kalau waktu ini ya. Soalnya kenapa ya, Piala Dunia di Indonesia, Piala Dunia di Indonesia, siapa sih yang nggak mau pengen ikut timnas, apalagi kancah di Piala Dunia. Mungkin impian terdekat sih itu, kalau ya mudah-mudahan sih bisa kecapean, mungkin bisa main apalagi di Solo, tuan rumahnya, bisa dilihat warga Solo, warga, saudara, teman-teman, apa nggak bangga, maksudnya oh dikai iya loh tulane main kau ini, masa bisa main kau ini kan suatu pencapaian yang luar biasa. Apalagi kan saya dari anak kampung, pasti kan nggak ada yang menyangka kan, wah anak kok bisa kok bisa main yang gini, aku sih orang. Jadi kan bisa membuka mulut-mulut tetangga yang dulunya mau ngecek saya, paling raiso itu main bal. Sekarang ejekan itu jadi tepuk tangan. Waktu dulu sih ada, maksudnya kayak main Bali itu apa? Main Bali itu dapatnya apa? Mungkin ya saya mikir waktu dulu ya, saya mikir emang nggak dapat apa-apa main bola itu. Waktu SSB kan cuma bayar SPP, terus beli sepatu terus sendiri. Waktu kan saya juga mikir, iya main bola itu dapatnya apa? Tapi saya mendalami sepak bola, ternyata sepak bola itu juga bisa mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas yang luar biasa, bisa kesana kesini gratis. Makanya saya tetap melanjutkan itu ya gara-gara itu, saya pengen kesana kesini gratis. Saya pun bisa naik pesawat gratis pun dari sepak bola, saya bisa keluar negeri pun dari sepak bola, nggak dari uang saya sendiri gitu. Motivasi saya bisa bertahan di sepak bola mungkin yang pertama dari keluarga. Kenapa dari keluarga? Karena saya pengen keluarga saya itu bangga mempunyai anak menjadi pemain sepak bola. Mungkin kan sebagian besar kan mungkin orang tua bangganya mempunyai anak tuh menjadi PNS, menjadi polisi, menjadi tentara. Mungkin itu kebanggaan orang tua lain. Kalau saya pengennya tuh keluarga saya bangga mempunyai anak tuh menjadi pemain sepak bola, karena dari sepak bola saya bisa membahagiakan orang tua, membuat mungkin insya Allah membuatkan rumah orang tua, membelikan mobil, membelikan motor, atau kalau enggak ya bisa menaikkan haji orang tua. Mungkin saya termotivasi itu karena banyak pemain sepak bola itu bisa mengangkat derajat orang tuanya yang dulunya ya mungkin penjual sayur atau pedagang warung gitu. Saya pengennya sih bisa merubah keluarga saya yang dulunya segini menjadi WFC. Pesan saya buat anak-anak yang di luar sana yang masih ragu atau mungkin untuk melanjutkan sepak bolanya, jangan pernah menyerah ataupun putus asa untuk mengejar cita-citamu atau impianmu. Karena cita-citamu atau impian itu yang akan merubah kehidupanmu ke depannya. Mungkin kehidupan yang kamu dulunya nggak bisa beli ini, kamu terus bisa beli itu. Karena karena udah ada banyak contoh pemain sepak bola yang dulunya itu dari keluarga yang sederhana, dan sekarang karena dia di sepak bola dia bisa membuat keluarganya itu lebih dikenal masyarakat Indonesia. Mungkin itu pesan saya buat anak-anak yang masih ragu untuk melanjutkan dunia sepak bolanya. Apalagi sekarang itu sepak bola Indonesia sudah sangat maju. Sekarang kamu udah ada liga usia 16, 18, EPA itu kan udah disorot dunia. Apalagi kan sekarang ada program Garuda Select. Nah, sekarang buat
adik-adik saya yang mau melanjutkan sepak bola, jangan pernah ragu, jangan pernah nyerah, dan jangan pernah putus asa. Tetap semangat, Persisolo sak jose. Saya Dika Kuswardani, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton konten saya di Persis TV. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Persisolo sak jose.